kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan juga memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Lalu, bagaimana proses pembentukan lembaga kemasyarakatan? Lembaga kemasyarakatan muncul dari norma, di mana norma-norma terbentuk secara tidak sengaja. Namun, seiring berjalannya waktu, norma-norma tersebut dibuat secara sadar serta mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Secara sosiologis, ada 4 pengertian untuk membedakan kekuatan mengikat dari norma tersebut, yaitu yang pertama cara atau usage. Norma ini menunjukkan suatu bentuk perbuatan dan mempunyai kekuatan sangat lemah. Akibat dari penyimpangan norma ini biasanya berupa celaan. Contohnya cara makan yang berisi. Yang kedua ada kebiasaan atau fault ways, yaitu perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, orang yang mempunyai kebiasaan memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Apabila kebiasaan itu kemudian terima sebagai suatu norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang telah berlangsung lama dan terintegrasi secara kuat dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan normatifnya menjadi adat istiadat. Dan bagi anggota yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi yang lebih keras. Syarat norma masyarakat melembaga institusionalis. Supaya hubungan antar manusia sesuai dengan yang diharapkan, maka disusun norma-norma masyarakat. Mula, norma-norma tersebut terbentuk tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan, norma itu dibuat secara sengaja. Misalnya, kegiatan jual-beli melalui perantara. Pada awal kegiatan jual-beli, perantara tidak memperoleh bagian keuntungan. Oleh karena kegiatan ini berlangsung berulang-ulang, maka perantara memperoleh bagian keuntungan karena jasanya mempertemukan penjual dan pembeli. Pemberian keuntungan kepada perantara itu merupakan kebiasaan baku karena terus-menerus diulangi. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institusionalis apabila norma tersebut memenuhi tahapan-tahapan diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat. Yang pertama, diketahui. Norma-norma tertentu sudah mulai melembaga apabila diketahui. Tahap ini merupakan tahap terendah dalam proses pelembagaan. Contohnya, kehidupan bertetangga. Apabila masyarakat telah mengetahui mengenai norma hidup bertetangga, maka norma tersebut telah melembaga meskipun pada taraf terendah. Dipahami dan dimengerti. Taraf pelembagaan akan meningkat apabila suatu norma dipahami atau dimengerti oleh manusia yang perilakunya di atas oleh norma tersebut. Umpamanya keluarga Pak David bertetangga dengan keluarga Bu Idoi. Pak David sekeluarga dan Bu Idoi sekeluarga mempunyai hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggalnya. Apabila keluarga Pak David dan keluarga Bu Idoi mengerti aturan hidup bertetangga, berarti bahwa norma tersebut telah meningkat taraf pelembagaannya. Setelah dimengerti, seharusnya manusia juga harus memahami mengapa ada norma-norma tertentu yang mengatur kehidupan bersama dengan orang lain. Artinya, dalam berperilaku manusia terikat oleh batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kalau batas-batas tertentu tersebut dilanggar, maka orang itu akan dihukum. Yang ketiga, ditaati. Setelah dipahami dan dimengerti, tahap selanjutnya adalah norma tersebut ditaati oleh masyarakat. Kembali pada perumpamaan di atas, keluarga Bu Idoi akan mengadakan pesta pernikahan anaknya. Oleh karena itu, Bu Idoi menaati norma yang berlaku, maka ia mengajukan izin tertulis kepada ketua RT setempat. Kalau norma tersebut tidak ditaati, maka Bu Idoi akan dipersalahkan karena mengganggu ketenangan warga. Yang keempat, dihargai. Apabila norma-norma telah diketahui, dipahami, atau dimengerti, dan ditaati, maka tidak mustahil bahwa norma tersebut kemudian dihargai.
Norma tersebut akan merupakan bagian hidup masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa ciri-ciri dari lembaga sosial, yaitu yang pertama, lembaga sosial merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan relatif kekal. Maksudnya di sini adalah lembaga sosial tidak mudah berubah dan memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap perubahan zaman. Artinya sebuah lembaga sosial atau sebuah lembaga kemasyarakatan tidak akan bisa menghilang begitu saja. Contohnya, walaupun banyak terjadi perubahan yang ada dalam masyarakat, adat istiadat tetap digunakan sebagai pedoman berperilaku pada masyarakat. Selanjutnya, bisa kita lihat dari contoh lembaga pendidikan. Proses lembaga pendidikan di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan, itu sudah ada dan masih bertahan sampai saat ini. Tetapi walaupun banyak perubahan misalnya dalam sistemnya, tapi lembaga itu masih tetap ada dan berlaku sehingga saat ini. Yang kedua yaitu lembaga sosial memiliki sebuah simbol yang menunjukkan ke ciri khas dia. Yang bisa kita ambil di sini sebagai contoh cincin pernikahan. Orang yang sudah memakai cincin pernikahan itu pasti sudah menikah dan memiliki keluarga. Keluarga tersebut bisa dibilang sebagai lembaga kemasyarakatan juga. Selanjutnya, dalam lembaga kemasyarakatan memiliki sebuah sanksi yang mengatur bagaimana setiap individu berperilaku dan bertingkah laku. Mengapa di dalam lembaga sosial memiliki sebuah aturan dan sanksi? Agar di dalam lembaga itu terciptanya sebuah kondisi yang lebih baik, yang kondusif, dan mengatur setiap tingkah laku manusia. Contohnya aja, dalam lembaga sekolah, terdapat norma dan tata kelakuan yang diberlakukan oleh pihak sekolah kepada seluruh warga yang di sekitar sekolah, agar mematuhi perintah-perintah yang ada di lembaga tersebut. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang sama yang ingin dicapai. Nah, terbentuklah lembaga sosial ini dikarenakan adanya setiap individu yang mempunyai pola pemikiran yang sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Makanya dari situ terbentuklah suatu lembaga atau suatu organisasi. Selanjutnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat kelengkapan atau perlengkapan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan bersama tadi. Seperti contohnya, TNI mempunyai alat-alat sistem pertahanan seperti tank, senjata, alat tempur lainnya. Nah, alat-alat ini digunakan pada dasarnya untuk kelengkapan lembaga sosial, apalagi untuk lembaga pertahanan negara agar negara tersebut terjaga dan kondusif. Nah, ada yang tahu nggak apa aja sih tipe-tipe dalam lembaga kemasyarakatan ini? Nah, benar sekali. Yang pertama ada menurut sudut perkembangannya. Nah, menurut sudut perkembangannya ini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada creative institution dan ada enacted institution. Nah, creative institution ini yang dimaksud merupakan tidak dibentuk secara terencana, tapi ada dan bisa jadi dikenal atau diakui oleh masyarakat karena tumbuhnya emang dari adat istiadat dari generasi ke generasi lainnya. Contohnya itu seperti dalam tradisi pernikahan nih, yang kita ketahui merupakan terdapat pertunangannya kan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak dibentuk tapi tiba-tiba ada. Nah, selanjutnya itu ada enacted institution. Enacted institution ini merupakan suatu lembaga sosial yang dibentuknya ini secara sengaja dan ada tujuan tertentu di balik pembuatannya, yaitu untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Dan contoh dari enacted institution ini adalah lembaga pendidikan atau institusi pendidikan di mana dia perannya ini untuk mencapai goals-goals sendiri kan dalam masyarakat, yaitu untuk mencerdaskan, terus juga untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi enacted institution ini merupakan lembaga yang sengaja dibuat. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai lembaga sosial menurut nilai atau sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Ini juga sama sih, ada dua bentuknya. Yang pertama ada basic institution dan ada subsidiary institution. Basic institution ini adalah suatu lembaga sosial yang cukup penting dan dibuat untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Contohnya adalah keluarga. Terus juga ada sekolah.
negara itu merupakan basic institution karena merupakan lembaga yang penting dan dimana ini tuh jadi tempat untuk memelihara tata tertib di masyarakat dan mempertahankan juga tata tertib yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada subsidiary institution. Nah, kalau ini keberadaannya kurang penting. Kenapa sih? Saya contohkan seperti rekreasi. Nah, kalau rekreasi itu kan kayak misalnya kayak gini nih, itu tuh kurang penting dan kurang berpengaruh kan dalam masyarakat. Nah, makanya itu kita sebut sebagai subsidiary institution. Nah, baru tuh menurut sudut penerimaannya masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu ada approved institution dan ada unsanctioned institution. Approved institution ini merupakan suatu lembaga sosial yang dibentuk dan ini tuh diterima oleh masyarakat. Contohnya lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini diterima oleh masyarakat dan memiliki nilai positif gitu. Kalau unsanctioned institution ini, kalau ini ditolak oleh masyarakat, kalau yang ditolak itu seperti kejahatan gitu kan. Nah, benar sekali, contohnya itu kejahatan atau geng motor, itu merupakan contoh dari unsanctioned institution. Menurut sudut penyebaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada general institution, dan ini tuh udah diterima oleh masyarakat luas seperti dunia. Contohnya gini nih, contohnya ini lembaga agama kan. Kalau lembaga agama itu kita sebut sebagai general institution. Kalau restricted institution, contohnya ini lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian orang. Jadi dia tuh hanya sebagian orang saja yang mengetahui dan mau mengikutinya. Contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, kayak gitu loh. Nah, terus kemudian ada menurut fungsinya. Yang pertama ada operative institution ini. Nah, intinya ini tuh menghimpun tata cara atau tujuan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Contohnya ini lembaga industri. Nah, lembaga industri ini kan fungsinya untuk menghimpun tata cara terus tujuan tertentu yang bisa diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang menurut fungsinya yang kedua ada regulative institution. Ini juga yang lebih mengawasi terus menjaga adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tertentu. Contohnya ini seperti lembaga hukum. Di dalam lembaga hukum ini ada kejaksaan kan, dan juga ada pengadilan. Ini tujuannya kan untuk mengawasi tata kelakuan. Jadi lembaga hukum ini masuknya ke regulative institution yang lebih mengamankan dan mengawasi masyarakat. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Ada 3 golongan pendekatan atau cara untuk mempelajari lembaga kemasyarakatan, yaitu yang pertama adalah analisis secara historis. Analisis ini berfungsi untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua adalah analisis komparatif. Analisis komparatif memiliki tujuan untuk mengkaji suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat. Dan yang terakhir adalah analisis fungsional, yaitu pendekatan analisis ini adalah menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat tertentu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat tersebut, dan masyarakat tersebut dapat bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat tersebut. Beberapa ahli juga telah mendefinisikan apa itu pengendalian sosial. Salah satu ahli yang telah mendefinisikan pengendalian sosial itu adalah Joseph S. Rochek. Joseph S. Rochek mendefinisikan bahwa pengendalian sosial itu adalah segala proses, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang sifatnya mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat tersebut agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan pengendalian sosial itu dapat kita ketahui yang paling mendasar, yaitu 1. Untuk menjaga ketertiban sosial,
Yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan untuk mengembangkan budaya malu, dan juga pengendalian sosial bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Ada dua sifat pengendalian sosial yang kita ketahui. Yang pertama yaitu satu, preventif. Apa itu preventif? Preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya mementingkan pencegahan tidak terjadi pada pelanggaran. Yang kedua yaitu represif. Represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang itu melakukan pelanggaran atau tindakan menyimpang. Bentuk-bentuk pengendalian sosial sendiri ada beberapa macam, yaitu 1. Desas-desus atau gosip. Desas-desus atau gosip merupakan kabar angin yang tidak jelas kebenarannya. Namun di dalam masyarakat pengendalian sosial ini sering terjadi. Karena gosip sebagai bentuk suatu pengendalian yang diyakini oleh suatu masyarakat mampu untuk membuat pelanggar sadar akan perbuatannya dan kembali ke perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat tersebut. Yang kedua, yaitu teguran. Teguran merupakan peringatan yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran. Biasanya, teguran ini bersifat lisan ataupun tulisan. Tujuan teguran tersendiri membuat si pelaku segera mungkin untuk menyadari kesalahannya. Yang ketiga yaitu punishment atau hukuman. Punishment atau hukuman adalah sanksi negatif yang diberikan ke pelaku pelanggar, tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, pendidikan. Pengendalian sosial pada lembaga pendidikan ini baik dilakukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan sendiri bertujuan untuk membimbing seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Yang kelima yaitu agama. Agama merupakan pedoman hidup yang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai bentuk pemeluk agama dari seseorang yang harus menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Yang keenam yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik akan dijalankan sebagai alternatif terakhir dari pengendalian sosial, karena apabila alternatif lain sudah tidak dapat dilakukan, namun banyak kejadian, perlakuan ini terjadi tanpa melakukan bentuk pengendalian sosial yang lainnya terlebih dahulu. Beberapa lembaga pengendalian sosial yang sangat mendasar yang kita ketahui. Yang pertama yaitu lembaga kepolisian, yang kedua lembaga kejaksaan, yang ketiga lembaga pengadilan, yang keempat lembaga KPK, yang kelima lembaga adat, dan yang keenam tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya adalah sifat-sifat pengendalian sosial. Ada 3. Yang pertama adalah sifat preventif. Pengendalian sosial ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma sosial. Contohnya adalah sosialisasi terhadap masyarakat untuk melakukan social distancing. Dan yang kedua adalah sifat represif. Pengendalian sosial ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial dengan memberikan sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang sempat terganggu. Terdapat 2 cara untuk melakukan sifat represif ini, yaitu persuasif dan koersif. Persuasif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk individu agar mematuhi norma-norma. Sedangkan koersif adalah pengendalian sosial yang bersifat tegas dan keras dengan menggunakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Dan yang terakhir adalah sifat kuratif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma sosial dengan tujuan agar individu dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Masalah dalam pengendalian sosial itu ada 2, conformity dan deviation. Nah, conformity atau yang bisa kita sebut dengan konformitas ini merupakan suatu proses penyesuaian diri, yaitu ketika seseorang itu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada.
Nah, konformitas ini terjadi karena adanya tekanan yang dirasakan oleh seseorang di dalam suatu kelompok. Nah, contohnya ketika ada sebuah geng yang ingin tawuran, ada seorang remaja yang sebenarnya tidak ingin mengikuti aksi tersebut, namun karena adanya tuntutan kelompok, akhirnya dia rela melakukan tawuran tersebut. Yang kedua adalah deviation. Deviation ini merupakan bentuk perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di dalam masyarakat, atau yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Faktornya ada dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Nah, faktor subjektif ini merupakan faktor yang bisa dikatakan faktor yang dibawa sejak lahir. Nah, kalau yang objektif itu faktor yang berasal dari luar lingkungan. Salah satu kasus dalam masyarakat yaitu dibentuknya suatu lembaga perkawinan yang berguna untuk mengatur perilaku seksual manusia dan juga untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota tersebut, yang isinya ada ayah, anak, ibu, dan juga anggota keluarga lainnya.